Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Auliana dengan nomor induk mahasiswa 21210045. Saya dari kelas A1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Cimahi. Video ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Bapak Fia Nugraha MPD. Tema video informatif yang saya ambil yaitu mengenai psikologi manusia. Berdasarkan tema video informatif yang saya ambil yaitu mengenai psikologi manusia, kali ini saya akan membahas mengenai emosi. Teman-teman semua di sini pasti mengenal emosi, bukan? Kebanyakan dari kita menganggap emosi merupakan suatu hal yang negatif. Mengapa demikian? Karena kita berpikir emosi adalah ungkapan perasaan kita ketika kita merasa marah, lalu kita merasa kesal dan juga merasa sedih bercampur menjadi satu dan menghasilkan sebuah emosi. Akan tetapi, emosi tidak senegatif itu loh teman-teman. Ada juga emosi ketika kita sedang merasa senang atau bahagia. Loh, lalu apa itu emosi? Emosi dalam psikologi adalah sebuah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Atau secara sederhananya, emosi merupakan bentuk reaksi kita, baik itu berupa tindakan, perilaku, atau bahkan ungkapan ketika kita dihadapkan dengan peristiwa atau masalah tertentu. Sebagai contoh, jika saya dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang membuat saya merasa senang atau bahagia. Misalnya ketika liburan tiba. Nah, pasti teman-teman semua juga merasakan hal yang sama, bukan? Pasti dong. Karena kita merasa jika liburan tiba itu kita bebas melakukan hal-hal yang kita suka. Seperti traveling, pulang kampung, berseruan bersama teman-teman, atau bahkan hanya sekedar berleha-leha di rumah pun kita jadi merasa senang, bukan? Karena kita berpikir dengan adanya liburan tersebut kita merasa dibebaskan dengan aktivitas-aktivitas di sekolah sebelumnya. Lalu dengan perasaan senang tersebut, terkadang secara tidak sadar kita itu mengeluarkan sebuah bentuk reaksi. Bentuk reaksi itu bisa berupa tindakan, perilaku, atau bahkan ungkapan yang akan menjadi penanda bahwa kita itu sedang merasa senang. Contohnya seperti tadi, saya merasa senang ketika liburan tiba. Contoh bentuk reaksi yang akan saya keluarkan itu seperti yes. Nah, kata yes itu disertai dengan mimik wajah saya yang merasa senang, itu adalah bentuk reaksi atau emosi saat saya merasa senang atau bahagia. Lantas, apa saja bentuk emosi itu? Menurut psikologi Paul Ekman, manusia itu memiliki 6 dasar emosi, yaitu terkejut, takut, marah, jijik, senang, dan sedih. Akan tetapi, sebelum membahas mengenai 6 dasar emosi manusia, kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara kerja emosi. Emosi itu terjadi di dalam otak kita, teman-teman. Di dalam otak kita itu terdapat suatu sistem yang menjadi pusat pengaturan emosi, memori, dan juga perilaku. Dan sistem tersebut dinamakan sistem limbik. Sistem limbik dibagi ke dalam 3 bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama ada hipotalamus yang berfungsi mengendalikan respon emosional, seksual, pelepasan hormon, dan juga suhu tubuh. Lalu ada hipokampus, yaitu tempat pembentukan dan penyimpanan memori jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada amigdala yang merupakan tempat pemrosesan emosi dan pengkoordinasian respon terhadap hal-hal yang berada di lingkungan sekitar. Sistem limbik bekerja ketika kita dihadapkan dengan peristiwa tertentu. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, ketika saya merasa senang atau bahagia, sistem limbik di otak kita akan mengirimkan sinyal menuju 3 bagian sistem limbik tersebut, yaitu hipotalamus, hipokampus, dan juga amigdala. Dan sinyal tersebut akan diproses dan akan menghasilkan sebuah reaksi spontan. Dan reaksi spontan tersebut itulah yang dinamakan dengan emosi. Dan contoh reaksi spontan yang saya keluarkan ketika saya sedang merasa senang atau bahagia, itu berupa sebuah ungkapan, seperti kata yes disertai dengan raut wajah saya yang merasa senang. Itu adalah contoh dari bentuk reaksi spontan atau emosi.
Baik, karena tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari emosi dan juga cara kerja emosi, selanjutnya kita akan membahas mengenai 6 dasar emosi manusia. Yang pertama, emosi marah. Emosi marah sudah tidak asing lagi ya teman-teman, dan bisa dikatakan emosi marah ini merupakan emosi paling berbahaya di antara 6 dasar emosi manusia. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari kita tidak dapat atau belum mampu mengendalikan emosi marah. Pengungkapan emosi marah itu hal yang wajar teman-teman, karena ekspresi marah itu merupakan hal yang manusiawi. Akan tetapi di sini dilihat bagaimana cara kita dapat mengendalikan emosi marah tersebut. Yang kedua, emosi jijik. Emosi jijik biasanya terjadi ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang tidak kita sukai, baik itu dari penampilan, bau, ataupun hal yang lainnya. Dan respon yang kita keluarkan di saat kita dihadapkan dengan hal yang menjijikkan itu, biasanya kita selalu menghindari diri atau bahkan menghilangkan hal yang kita anggap menjijikkan tersebut. Yang ketiga, emosi takut. Emosi takut bisa dikatakan sebagai emosi yang paling tidak menyenangkan. Karena emosi takut ini biasanya terjadi ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang tidak mau kita hadapi. Dan reaksi spontan yang biasanya kita keluarkan itu, biasanya kita merasakan jantung berdebar semakin cepat dan munculnya keringat dingin. Mungkin karena itulah mengapa emosi takut ini bisa dikatakan sebagai emosi paling tidak menyenangkan. Yang keempat, emosi bahagia. Berbeda dengan emosi takut sebelumnya, emosi bahagia merupakan emosi paling menyenangkan. Karena emosi bahagia terjadi ketika kita dihadapkan dengan suatu peristiwa yang membuat kita merasa senang dan bahagia. Respon spontan yang kita keluarkan ketika kita merasa senang atau bahagia itu dengan mengeluarkan ekspresi riang dan gembira. Dan ternyata ketika kita sedang merasa bahagia, emosi lain pun bisa muncul secara bersamaan. Seperti contohnya ketika kita diterima di perguruan tinggi favorit, selain rasa senang atau emosi senang yang kita keluarkan, biasanya respon kita itu dibarengi dengan sebuah tangisan. Tetapi tangisan di sini adalah tangisan bahagia. Yang kelima, emosi sedih. Menurut psikologi Paul Ekman, emosi sedih dapat menyebabkan manusia menjadi pasif. Hal ini dikarenakan karena jika kita merasa sedih, seringkali kita itu merasa kurang bersemangat untuk melakukan aktivitas. Dan yang terakhir adalah emosi terkejut. Emosi terkejut merupakan emosi yang terjadi dalam durasi tersingkat. Mengapa demikian? Karena ketika kita dikejutkan oleh suatu hal, seperti jatuhnya barang, reaksi spontan yang terjadi adalah kita merasakan jantung berdebar kencang. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama, setelahnya akan kembali normal. Nah, itulah pembahasan mengenai emosi. Semoga informasi ini dapat menjadi sebuah wawasan baru dan ilmu baru untuk teman-teman ya. Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.